Apa tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Di antara tanda-tandanya Nabi bersabda dari hadis Ubay radhiyallahu anhu, "Sabihata Lailatul Qadri tatlu'u syamsu la syu'a'a laha ka'annaha tastun hatta tartafi'a." Pada pagi hari setelah malam Lailatul Qadar, matahari terbit tanpa sinarnya itu kuat. Sinar yang kuat berarti pagi-pagi udah panas dia, udah terasa. Udah cerah dia. Udah masuk ke rumah-rumah. Dulu kalau rumah kita itu tepas, atap wis bolong-bolong, itu kalau kena sinar mantul dia, bulat-bulat di lantai gitu kan. Hah? Nah, itu dia. Nanti kita tengok di bulut-bulut itu ada kayak apa? Kayak partikel-partikel gitu kan. Jadi cerah dia. Ya, adapun malam Lailatul Qadar paginya enggak cerah. Seakan-akan matahari itu enggan bersinar. Terbit tapi tidak bersinar. Ya. Bahkan kata Nabi, seakan-akan matahari itu seperti bejana, seperti baskom, hingga ia meninggi. Jadi kayak baskom melakuai. Sinar sing redup. Sinarnya redup, ya, tidak cerah, tidak kuat, tidak panas, sampai tinggi. Di dalam hadis yang lain, hadis ini riwayat Ahmad dan Muslim. Dalam hadis lain, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ketika mereka para sahabat bercerita tentang malam Lailatul Qadar di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun berkata, "Siapa di antara kalian yang masih ingat ketika bulan terbit, ya, yang ia seperti separuh mangkuk." Ya, jadi bulannya terbit seperti separuh mangkuk. Kenapa? Karena sudah di akhir Ramadan, sudah berlalu malam bulan yang dikatakan Lailatul Badri. Malam yang bulan purnama udah lewat. Itu kan di pertengahan. 14, 15, 16. 17 sudah nampak kurangnya dia. Nah, ini sudah di akhir. Berarti seperti bulan sabit ya udah. Maka diibaratkan dia seperti tandan buah di tandan yang sudah mulai mengecil dia. Nah, ya. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwasanya Rasulullah bersabda, ya, Lailatul Qadri lailatun samhatun taliqatun la harratun wala baridatun tusbihu syamsu sabihataha dha'ifah hamra. Lailatul Qadar itu malamnya penuh dengan kelembutan. Jadi malamnya itu dikatakan Allah salamun hiya hatta matla'il fajr, lailatun mubarakah, ya, malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan kedamaian. Kemudian Nabi menambahkan, lailatulnya itu samhah, lembut. Ya, lembut berarti anginnya tidak kuat, ya, berhembus dengan sangat tenang, tidak panas dan tidak pula dingin. Orang tidak kegerahan dan tidak pula kedinginan. Maka Nabi mengatakan la harratun wala baridatun. Tidak pula cuacanya harah, panas, tak pula dingin. Dan malam itu cerah. Berarti tidak mendung. Berarti tidak hujan. Cerah, tidak panas, tidak pula dingin. Nah, baru pada pagi harinya kata Rasulullah, matahari tampak lemah. Ya, dikatakan sabihataha dha'ifah. Mataharinya paginya itu lemah. Sinarnya tidak kuat. Ya. Dan hamra,
warnanya kemerah-merahan. Maka dikatakan dia kayak mangkuk, warnanya merah. Gini loh Pak, kalau saya ini ibaratan saya ya, ibaratan saya. Bapak pernah bakar-bakar nggak? Sehingga asapnya besar dan asapnya itu mengarah ke matahari. Kalau kita tengok matahari pas waktu panas-panas gini, mata kita sakit atau enggak? Sakit. Tapi kalau pas ada asap, asapnya banyak gitu ya Pak ya. Nah, mataharinya nampak warna apa Pak? Warna merah. Itu hanya pengibaran Pak ya. Nah, kita pernah nengok matahari warna merah dia. Jadi sinarnya merdu, ya. Kemudian cuacanya sinarnya tidak cerah, tidak kuat, dan mataharinya berbentuk baskop. Warna mataharinya warna merah. Kalau ini kan enggak dia Pak. Kita katakan warna apa coba kalau kita tengok siang-siang gini? Sakit mata kita. Ya, dia putihnya itu putih kayak perak mengkilat betul gitu ya. Dan tajam ke mata kita. Kalau kita tengok lama sedikit, kita habis itu begini-gini menahannya gitu kan. Nah, kenapa? Karena memang sinar yang kuat sekali gitu. Apalagi kalau pada saat terik panas yang sangat ya, itu lebih kuat lagi kan. Nah, baik. Nah, ini tanda-tanda Lailatul Qadar. Baik. Malamnya tak mudah kita menandainya. Kenapa? Bisa jadi malam sebelumnya mirip dengan malam itu. Tenang juga. Dan bisa jadi malam itu dan malam setelahnya. Begitu juga. Malamnya lembut, malamnya damai, nggak ada hujan, nggak ada angin kencang, tak panas sekali, tak dingin kali. Nah, tapi paginya bisa ditandai. Bagi siapa yang ingin memperhatikan, tandailah pagi-pagi itu. Nah, suasananya tidak cerah, ya, tidak panas. Tengok dia, ada nggak mataharinya bentuk seperti mangkuk dan warnanya kemerah-merahan? Kalau iya ada dan malam itu Bapak telah beribadah, ibu-ibu telah beribadah, bersyukurlah atas nikmat Allah. Tapi kalau malam itu tak sempat beribadah, asik saja dengan roti bakar, jadi malam Lailatul Qadar berubah menjadi Lailatul Bakar. Nah, itu ya nikmatilah bakarannya itu. Nah, baik. Mana batas minimalnya ibadah malam itu? Al-Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat, kita enggak nutilkan pendapat pendapatnya para ulama yang kita sebut. Yang paling rendah seseorang dikatakan menghidupkan malam Lailatul Qadar, kata Imam Syafi'i, barang siapa yang mengerjakan sholat isya dan sholat subuh pada malam Lailatul Qadar, berarti ia telah mendapatkan dan dinilai menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Itu yang paling minimal Pak. Laki-laki berjamaah ya Pak ya. Kenapa? Karena ada dalam hadis disebutkan bahwa seseorang yang mendapati sholat isya berjamaah, seakan ia telah menghidupkan separuh dari malam tersebut. Dan bila ia mendapatkan lagi subuhnya berjamaah, seakan ia telah menghidupkan satu malam. Nah, ini dari dasar hadis ini, maka orang yang mendapati isya berjamaah, mendapati subuh berjamaah, maka berarti ia telah dinilai ya beribadah dan mendapati malam Lailatul Qadar. Ini minimal. Jadi dia nggak sholat sunnah, nggak ada. Nggak sholat tarawih, enggak. Nggak baca Quran, enggak. Kan kita bicara minimal. Nah, bukan bicara malas tenan, bukan bicara kok koyo ngono, bukan. Ini kita bicara batas minimal. Jadi seseorang yang mendapati ini ya udah bersyukur, dia sudah dianggap. Bagaimana kalau seseorang setelah isya dia sholat sunnah 2 rakaat saja, tidak sholat lain, jadi sudah yang isya saja dia mendapat, apalagi kalau dia menambah dengan sholat sunnah.
Bagaimana kalau habis isya 2 rakaat sunnah, kemudian dia sholat witir 1 rakaat saja? Dia dikatakan mendapatkan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bagaimana kalau dia hanya mengikuti tarawih saja di masjid? Dia dikatakan menghidupkan malam itu. Ya, kenapa? Karena dia sepanjang malam. Walaupun saat turunnya itu kita nggak tahu jam berapanya, tepatnya di mana, kita nggak tahu. Itu rahasia Allah karena diangkat ilmunya tadi dari kita kan. Nah, Pak, sungguh-sungguh kita disuruh kan. Nah, kalau begitu apa saja yang kita lakukan? Ya, sudah kita katakan tadi, ya, menghidupkan Lailatul Qadar itu adalah dengan ibadah.